Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Marata Tasya, NPM 1911080133. Dalam video ini saya mempraktekkan konseling individu tentang self management dalam mata kuliah praktikum teknik-teknik konseling yang diampu oleh Bunda Mega Arya Monika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk, Mbak. Makasih, Bu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Miranda Marata Tasya. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Tasya atau dengan sebutan apa saja, senyaman Mbak saja. Boleh silakan Mbak perkenalkan diri. Perkenalkan, Bu, nama saya Ulfi Alwistiasari. Saya biasa dipanggil Ulfi. Saya asal dari Kesawaran. Saat ini saya sedang duduk di semester 7, Bu. Saya sedang menyusun skripsi. Kalau boleh tahu, Mbak kuliah di mana? Saya kuliah di Unila, Bu. Di Unila ya. Baik. Sebelum kita mulai konseling pada hari ini, apakah sebelumnya Mbak Ulfi pernah melakukan konseling individu? Belum, Bu, cuman saya pernahnya kelompok aja. Baik. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individu ya, Mbak Ulfi. Baik, Bu. Konseling individu itu merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk mengentaskan suatu permasalahan yang sedang dihadapi konseli. Jadi kalau boleh saya tahu, permasalahan apa sih yang sedang Mbak Ulfi hadapi saat ini? Jadi seperti ini, Bu. Saya tuh kan sekarang sedang di semester 7 ya, Bu ya, dimana saya tuh lagi nyusun skripsi kayak gitu kan, Bu. Nah, tetapi di sini tuh saya kayak masih aktif di organisasi, Bu. Baik itu lebih ke eksternal sih, Bu. Kayak saya tuh dibutuhkan sama adik-adik saya gitu, Bu. Jadi kadang saya masih sulit membagi waktu antara organisasi saya dengan nyusun skripsi itu, Bu. Ya memang sih, Bu, kadang saya memang bawa laptop, niatnya saya ngerjain skripsi juga sambil sharing-sharing, tapi ternyata tidak semudah yang saya bayangkan gitu, Bu. Saya ngerasa kayak tidak fokus gitu, Bu. Sementara saya kalau mau melepas organisasi saya masih merasa punya tanggung jawab gitu, Bu. Tapi kalau saya juga nggak mungkin menunda-nunda skripsi saya gitu, karena orang tua saya juga kayak nanya kapan selesainya, kapan wisudanya, seperti itu, Bu. Jadi apa Mbak Ulfi ini skripsinya sampai tahap mana? Baru mau mulai atau udah di pertengahan jalan? Ya, saya udah bisa dikatakan belum 50% banget sih, Bu. Ya cuman saya udah sambil jalan gitu, Bu, nggak yang baru nentuin judul atau awal banget gitu, Bu. Kalau boleh tahu, Mbak Ulfi udah mengikuti organisasi itu emang dari saat Mbak Ulfi maba? Iya, saya ngikutin organisasinya sejak maba, Bu. Jadi saya kayak aktif banget di organisasi memang sejak maba, Bu. Dan memang bukan pas kuliah saja saya ikut aktif organisasi ini, Bu. Sudah dari SD saya ikut pramuka, SMP juga saya nerusin OSIS, pramuka, segala ekskul tuh saya ikutin gitu. Memang saya aktif banget, Bu, di ekskul itu, Bu. Jadi kayak ekskul tuh udah seperti hobi Mbak Ulfi ya? Iya, Bu. Jadi Mbak Ulfi ini ikut organisasi ini bukan ikut ya, tapi lebih kayak merasa punya tanggung jawab itu emang ada dorongan dari teman atau emang kemauan dari diri sendiri gitu? Sebenarnya selain karena saya merasa punya tanggung jawab, ada juga sih teman dekat saya dari saya SMA, memang kayak kita bareng-bareng terus gitu, Bu. Jadi dia juga satu organisasi sama saya, kayak ya udahlah sambil menyelam minum air aja gitu ya, skripsi jalan, organisasi tetap jalan gitu, kayak kita bareng-bareng gitu jalannya. Tapi kan, Bu, yang namanya setiap orang itu beda kan ya, Bu. Mungkin cara belajar atau cara mengerjakan skripsi dia seperti apa beda juga dengan cara saya gitu, Bu. Jadi mungkin dia bisa melakukannya, tapi saya tuh merasa kayak nggak fokus gitu, Bu. Tapi saya, ya itu, Bu, salah satu alasan saya mau meninggalkan organisasi saya, maksudnya melepas ya, Bu, ya, bukan meninggalkan, itu karena ada nggak enak juga gitu, Bu, sama teman saya itu, Bu, dari apalagi dari SMA kan, Bu, gitu.
Mbak Ulfi udah ngerasa susah buat berbagi waktu, kenapa Mbak Ulfi harus nggak enak gitu sama teman Mbak Ulfi? Kan yang ngejalanin Mbak Ulfi bukan teman Mbak Ulfi, jadi kan Mbak Ulfi kan harusnya fokus dulu ya kepada skripsi. Mungkin kan kalau emang udah skripsinya hampir selesai, Mbak Ulfi bisa join lagi gitu dengan organisasi. Tapi apakah kalau saya seperti itu teman saya kecewa nggak ya Bu? Saya takut buat dia kecewa gitu, yang gak enak kayak ya kita kan berjuang bareng-bareng, masa lu tiba-tiba ninggalin gua gitu Bu. Saya takut dia kecewa. Apakah dia kecewa nggak sih Bu kira-kira? Mungkin bakal kecewa mungkin ya Mbak, soalnya kan emang dari SMA ketemu Ulfi ya tadi ya. Jadi mungkin Mbak Ulfi sebelum emang bener-bener berhenti, bukan berhenti sih, cuma untuk sesaat aja untuk fokus ke skripsi, Mbak Ulfi sebelumnya emang harus jelasin dulu ke teman Mbak Ulfi kalau kayak cara kita buat nyelesain skripsi itu beda. Kalau dia kan bisa sambil nyambi buat gabung sama organisasi gitu. Kalau Mbak Ulfi itu emang butuh fokus sendiri gitu buat menjalani skripsinya itu. Jadi ada solusi atau gimana nggak sih Bu biar saya bisa membagi waktu saya atau gimana Bu? Jadi dalam permasalahan Mbak Ulfi ini saya akan menggunakan teknik self management, di mana teknik self management ini merupakan proses konseling mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam sesi konseling. Saya akan menyarankan kepada Mbak Ulfi gimana baiknya untuk kedepannya, untuk Mbak Ulfi lebih fokus lagi dalam mengerjakan skripsinya, dalam membagi waktunya gitu. Jadi gini, kan kata Mbak Ulfi juga kan orang tua Mbak Ulfi kan udah nanyain kapan Mbak Ulfi akan wisuda, karena kan udah emang udah waktunya Mbak Ulfi wisuda kan udah semester 7. Emang seharusnya Mbak Ulfi itu udah ngurusin skripsi, lebih fokus pada skripsi, bukan untuk ke organisasi lagi. Namanya mahasiswa kan yang terpenting itu emang belajar, untuk belajar itu untuk lulus, untuk wisuda. Jadi lebih baiknya Mbak Ulfi lebih fokus untuk menggarap skripsinya. Jadi iya tahu Mbak, pasti Mbak Ulfi punya rasa tanggung jawab ya, cuma bisa dibicarakan dengan anggota lainnya, anggota organisasi lainnya untuk kalau Mbak Ulfi ini saat ini ingin fokus ke skripsinya terlebih dahulu. Jadi kalaupun misalnya nanti sudah selesai, sudah wisuda, Mbak Ulfi bisa balik lagi ke organisasi itu. Pasti teman Mbak Ulfi juga bisa mengerti yang sedang dialami Mbak Ulfi. Namanya kan mahasiswa ya, jadi secepat mungkin pengen menyelesaikan skripsinya. Jadi saya di sini punya cara untuk meningkatkan self management ya Mbak Ulfi, yaitu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi dan manfaatkan kelebihanmu. Yang kedua, buat skala prioritas, seperti prioritasnya antara organisasi dan skripsi, pasti harus skripsi terlebih dahulu. Yang selanjutnya, bangun memanage waktu terbaikmu, menjalankan deadline secara tegas, hindari multitasking, kerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jangan menggabungkan antara organisasi dengan skripsi. Selanjutnya yaitu jaga kesehatan fisik dan mental Mbak Ulfi. Dan yang terakhir yaitu buat evaluasi diri. Jadi gimana sih perkembangan Mbak Ulfi untuk yang sudah dilakukan untuk fokus kepada skripsi? Jadi semoga bisa membantu Mbak Ulfi untuk lebih memanage waktunya gitu. Baik Bu, terima kasih Bu, itu sangat bermanfaat. Semoga saya bisa menjalankan kayak untuk meningkatkan self management saya Bu, itu sangat perlu sekali. Baik, dari penjelasan yang saya sudah jelaskan, semoga bisa membantu Mbak Ulfi untuk memanage waktunya. Baik Bu, sangat membantu. Terima kasih juga Mbak Ulfi sudah datang kepada saya, sudah percaya kepada saya untuk menyelesaikan masalah Mbak Ulfi. Baik Bu, tapi saya masih membutuhkan bimbingan Ibu ya Bu, kayak pengarahan dari Ibu. Jadi bisakah nanti saya minta waktu untuk konseling lagi, jadwal konseling? Bisa Mbak Ulfi, nanti saya kasih kontak Mbak Ulfi, hubungi
saya aja kalau emang Bobi membutuhkan bantuan saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Yaudah Bu, saya pamit pulang ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Lutfi, mari saya antar. Bu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.